Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Saya akan baca ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Lukas memberikan narasi yang begitu indah dan mempesona tentang kisah perjalanan dua orang murid menuju kota Emmaus. Perjalanan yang diawali dari kebingungan, kegundahan, berujung pada sebuah rasa sukacita. Perjalanan yang diawali dari berbagai kegundahan di dalam hati mereka, maka berujung pada sebuah kecerahan oleh karena Kristus bersama dengan mereka. Ada 4 kisah yang dipaparkan oleh penulis Injil Lukas dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35 ini. Kisah yang pertama adalah penulis Injil Lukas mengisahkan dua orang murid, yaitu Simon dan Kleopas, melakukan perjalanan menuju kota Emmaus sekitar 7 mil dari kota Yerusalem. Yang kedua, ketika murid-murid itu melakukan perjalanan, mereka sedang dalam kebingungan, maka mereka memperbincangkan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 hal yang membuat mereka memperbincangkan hal itu. Yang pertama adalah Yesus yang bangkit. Mereka mempertanyakan, mungkinkah orang mati dapat bangkit? Selama mereka dalam pengalaman kehidupan mereka belum pernah melihat orang mati dibangkitkan. Maka pada saat itu masih ada keraguan di hati mereka. Mungkinkah Yesus itu sudah bangkit? Yang kedua, kubur kosong. Kisah tentang kubur kosong menimbulkan banyak hal di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Bahkan secara khusus di kota Yerusalem menimbulkan isu-isu yang sangat banyak sekali. Dan pada saat itu kedua murid itu juga memperbincangkan tentang kisah kubur kosong itu. Kisah yang ketiga, ketika mereka sedang berbincang-bincang, ada orang asing yang berjumpa dengan mereka dan ikut juga bercakap, berbincang-bincang dengan mereka. Dan mereka bertanya, "Engkau tidak tahu tentang kisah yang terjadi di Yerusalem?" Lalu perbincangan itu terus berjalan hingga mereka sampai ke kota Emmaus. Dan kisah yang keempat adalah ketika gelap mereka tiba di pintu gerbang kota Emmaus, maka kedua orang itu berkata kepada orang asing itu, "Singgahlah bersama dengan kami karena hari sudah gelap. Makanlah bersama dengan kami karena hari sudah menunjukkan gelap." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tersebut kita banyak sekali diberikan pembelajaran. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan menuju sebuah kehidupan seperti menuju kota Emmaus. Ada harapan, ada visi yang hendak kita capai di dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang dalam setiap perjalanan itu tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kadang-kadang dipenuhi dengan kebimbangan, dipenuhi dengan kegundahan, dipenuhi dengan keputusasaan. Namun dikala kita mampu membuka diri kita atas kehadiran Allah di dalam kehidupan kita dan membiarkan Dia juga ikut bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan kita, yakinlah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan dikala kedua murid itu menghadirkan Yesus di dalam kehidupan mereka, mereka mengundang Dia hadir dalam rumah mereka. Mereka makan bersama dengan orang asing itu. Dan ketika orang itu membagikan makanan dan memberkatinya, lalu mereka disadarkan ternyata orang asing itu adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah sebuah perjalanan dari waktu ke waktu, dari rencana ke rencana, dari sebuah kekecewaan kepada sebuah pengharapan, dari sebuah kesedihan menuju kepada sebuah sukacita. Namun dikala dalam perjalanan itu kita mampu membuka diri kita akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, yakinlah Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Dikala kita
mengundang Allah hadir dan ikut juga menikmati apa yang kita nikmati dalam kehidupan kita, maka pada saat itu kita akan mendapatkan sebuah pencerahan. Maka pada saat itu kita akan menemukan sebuah jalan keluar dari setiap kebimbangan, dari setiap kekalutan, dari setiap keputusasaan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa Paskah yang ketiga ini kita semakin disadarkan Yesus kita sudah dibangkitkan dari kematian. Dia kalahkan maut, Dia kalahkan setiap dosa kita untuk membawa kita pada sebuah perjalanan yang semakin memampukan kita untuk semakin yakin dan berpengharapan bahwa kita tidak sendirian dalam setiap kisah perjalanan dalam kehidupan kita. Ada Kristus, ada Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Maka mampukan diri kita untuk mengalami perjumpaan tersebut dalam setiap perjalanan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kekalutan itu teramat besar di dalam dirimu. Jangan biarkan keputusasaan itu lebih mendominasi kehidupanmu. Tapi biarlah engkau tetap bergerak maju, melakukan setiap proses perjalanan di dalam kehidupanmu. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak hambatan yang kerap sekali berupaya untuk menghentikan perjalanan kehidupan kita. Yakin ada waktunya Tuhan akan menghadirkan seseorang untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak hal yang membuat kita takut pada akhir-akhir ini. Banyak hal yang membuat kita bimbang, banyak hal yang membuat kita mengalami kekhawatiran pada akhir-akhir ini. Tapi semua itu kita harus hadapi, semua itu harus kita mampu hadapi, dan kita akan melewatinya bersama dengan Allah yang akan memberikan sebuah harapan, yang akan memberikan sebuah sukacita di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam setiap perjalanan itu tidak semua yang kita inginkan menjadi sebuah kegenapan, tidak semua yang harus kita rencanakan menjadi sebuah yang nyata di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah terus perjalanan kita berjalan menuju Emmaus, menuju visi, menuju pengharapan yang baik, hingga kita merasakan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa selalu datang melibatkan dirinya untuk memberikan pertolongan atas kehidupan kita, untuk memberikan pencerahan atas setiap kebuntuan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Maka sadarilah Tuhan itu dekat. Sadarilah bahwa Tuhan itu selalu membuka diri untuk hadir dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita tidak membuka diri kita untuk menerima Dia hadir dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak membuka pintu kita untuk mengizinkan Dia masuk ke dalam rumah kita, masuk dalam kehidupan kita, duduk bercakap-cakap bersama dengan Dia, hingga Dia memberikan sebuah pencerahan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.